Di sesi pertama ini kita akan punya Pak Bambang Krisduyanto. Beliau akan membawakan satu buah materi yang berjudul Quality Management Tools and Technique. Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Udah bisa kita mulai untuk sesi pertamanya, Pak? Ya, Pak Ho, saya udah bisa mulai. Saya izin untuk share screen saya, Pak. Oke, siap. Kepada Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Noval. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat eh, moderator, Pak Noval, kemudian rekan-rekan speaker, Pak Putu dan Bu Tanti, kemudian Profesor Nyoman, Pak Aho, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Cerita sedikit, pada tahun 2013 silam, saya merasa sangat beruntung karena pada saat itu saya mendapatkan eksklusif training dari sebuah consulting group terkemuka dari UK mengenai quality management tools and technique. Dan ini benar-benar membawa saya pada manfaat yang sangat banyak, terutama dalam karir saya, dan saya sangat bersyukur karenanya. Nah, di forum yang terhormat ini, saya akan presentasikan sebuah topik dari eksklusif training tersebut, adalah bagian dari Quality Management Tools and Technique. Judulnya adalah The Systematic Problem Solving Process atau disingkat SPP. Yang saya yakin pasti akan sangat bermanfaat jika disimak dengan sebaik-baiknya. Jadi pastikan kita stay tune dari awal sampai akhir presentasi ini. Oke, saya mengutip dari buku CPLM mengenai chapter 13, Logistic Improvement, halaman 425, saya bacakan, mengenai Six Sigma. Six Sigma is a vision and philosophy of data-driven decision-making and a commitment to improve customer experience. Six Sigma is a rigorous methodology to improve quality through the application of structured problem-solving tools. Saya ulangi, structured problem-solving tools. The systematic problem-solving, di sini ada pertanyaan di bawahnya. What problems do I have in daily work? What problems occur again and again? Dalam kurung, be specific. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin jika saya sampaikan pertanyaan ini, mungkin kita pernah ada di situasi ini. Saya pernah ada di situasi ini. Pertanyaannya sebagai berikut, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pernahkah kita mengalami terlalu sering dan banyak dikomplain? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kita ada di situasi di mana masalah yang sama itu muncul dan muncul lagi, atau nggak selesai-selesai? Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kita ditegur oleh superior atau atasan kita karena masalah performance di divisi atau departemen kita? Itu adalah tiga pertanyaannya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya pernah ada di situasi tersebut di atas. Jawabannya adalah saya pernah. Tapi itu dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sebelum saya mengenal systematic problem solving atau SPP ini. Saya ulangi bahwa SPP adalah salah satu bagian dari Quality Management Tools and Technique. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, mohon izin dulu untuk memperkenalkan diri saya. Di LinkedIn, silakan diketik saja nanti, Krisduyanto Bambang. Panggilan saya Bambang, dan saya adalah alumnus dari Universitas Padjadjaran, Bandung, jurusan akuntansi tahun 2004. Nah, setelah lulus, saya berpikir bahwa saya akan menjadi seorang akuntan, dan ternyata faktanya dalam perjalanan karir saya dibawa pada bidang supply chain yang saya cintai sampai dengan hari ini. Nah, di sini
di sini, setelah lulus, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Saya pernah berkarya di perusahaan manufaktur, kemudian di perusahaan penjualan, kemudian di 3PL, kemudian di perusahaan distribusi produk kosmetik. Dan saat ini, saya adalah sebagai supply chain consultant di Entity Limited, singkatan dari Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Nah, Entity Limited ini is a leading global provider of information and communication technology. Dan saya bekerja secara remote. Kemudian, berikutnya saya akan sampaikan ada 4 part yang nanti akan saya presentasikan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah introduction about SPP, kemudian case study, define the problem, kemudian analyze root causes, generate solutions, plan, and implement. Terakhir, measure and standardize. Saya tidak akan too detail karena keterbatasan waktu, namun demikian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa kita semua pada step by step proses dari systematic problem solving proses dalam quality management. Baik. Nah, kembali lagi ke beberapa pertanyaan. Saya ada beberapa pertanyaan in English, saya sudah list tadi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin kita pernah diajukan pertanyaan ini pada saat kita sedang melakukan interview pekerjaan untuk level supervisor up, atau pada saat kita ditanya oleh superior kita atau dari manajemen pada saat kita mendapatkan sebuah promosi jabatan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. What steps do you follow when solving problems? Ya, pasti mungkin pernah dengar ya pertanyaan itu. Cukup populer. Kemudian, describe a time when you solve a difficult problem. Mungkin pernah juga ya ada pertanyaan seperti itu. Kemudian selanjutnya, how would you deal with conflict? Kemudian, how would you deal with a customer complaint? Kemudian, how would you handle a dissatisfied customer? What do you consider before making decisions? Yang terakhir, mungkin kita pernah di-challenge dengan pertanyaan ini, are you a risk taker? Apakah Anda seorang risk taker? Nah, itu ada beberapa contoh pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi, pada dasarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian adalah untuk mengetahui apakah kita bisa solve problem systematically. Karena itulah yang mungkin sebenarnya dibutuhkan dari company kepada kita. Saat kita bisa menjawab pertanyaan seputar problem solving, maka saat itulah kita menunjukkan kapasitas kita. Quality management di sini memberikan Anda kemampuan untuk solve problem systematically atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Adapun satu paket yang menjadikan Anda cukup qualified dan diperhitungkan dalam quality management adalah apabila kita menguasai systematic problem solving process yang akan saya nanti paparkan, proses improvement dan interpersonal skill dan teamwork, ya pasti pernah dengar interpersonal skill. Coba bayangkan pada saat kita bisa memecahkan sebuah masalah dengan tepat dan cepat. Kemudian kita paham bagaimana membuat improvement yang tepat sasaran. Lalu kita mempunyai high level of interpersonal skill dan kita merupakan seseorang yang enak untuk diajak teamwork. Atau kita mungkin handal dalam memimpin sebuah tim. SPP di sini adalah sebuah metodologi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang signifikan. Saya ulangi, dengan hasil yang signifikan. Kita wajib mengikuti 6 step di dalamnya secara berurutan atau sequentially, supaya kita tidak terjebak pada solusi yang kurang memuaskan. Makanya tadi digarisbawahi kata signifikan.
Untuk itu, rekan-rekan semua, saya ulangi kembali, saat melakukan SPP, it is mandatory to follow these 6 steps sequentially. Jangan lari dari define the problem, kemudian ke plan and implement. Jadi harus berurutan masing-masing. Nah, step-step berurutan tersebut adalah, nah, di sini Anda sudah bisa menghafalkan ini untuk menjawab pertanyaan pada saat interview tadi atau pada saat promosi jabatan tadi. Jadi, systematic problem solving process itu adalah terdiri dari define the problem, step 1. Kemudian step keduanya adalah analyze root causes, DA. Kemudian G-nya adalah generate solution. Kemudian P-nya adalah plan dan implement. M-nya adalah measure dan S-nya adalah standardize. Kalau saya ingat-ingat DAG PMS. Di mana define the problem, analyze for root causes, dan generate solutions adalah bagian dari aktivitas data gathering, pengumpulan data. Pada 3 step ini diperlukan wawancara dengan PIC mungkin. Kemudian meminta data, lalu menganalisanya. Ya. Kemudian mencari tren. Kemudian bisa juga mendiskusikan hasil analisa dengan PIC-PIC terkait. Menawarkan proposal solusi sampai mendapatkan kesepakatan dari solusi yang akan digunakan, deal solution. Atau istilahnya CAPA, pasti pernah dengar ya, CAPA, CAPA, Corrective Action and Preventive Action. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terkait dengan CAPA, bicara mengenai CAPA, masalah yang sama muncul dan muncul lagi atau kita kenal dengan repeat error atau repeat complaint karena kita melakukan corrective action saja tapi kita lupa untuk melakukan preventive action atau pencegahan. Pada saat kita lupa atau tidak melakukan preventive action dan hanya terfokus pada corrective action saja, kita itu seperti masih membuka pintu untuk pintu kesalahan yang sama. Karena kita tidak ngeblok permasalahan itu dengan membuat preventive action. Oke, setelah kita mulai hafal dengan 6 step SPP ini, maka 3 slide selanjutnya yang akan saya presentasikan adalah case study. Dan saya akan langsung saja share ada 6 working table dan template dari masing-masing SPP. Di mana setiap table dan template nanti itu akan berisikan 3 bagian sama semuanya. Yang pertama adalah question, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah check before moving on, checklist yang harus Anda pastikan sebelum Anda beranjak ke step berikutnya, ke pertanyaan berikutnya. Dan yang ketiga adalah suggested tool atau tool yang disarankan. Kita bisa crop dari slide tersebut yang nanti saya akan paparkan dan silahkan kita coba menggunakannya saat kita ada di situasi di mana kita punya masalah yang repeat. Yang pasti, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hasilnya belum pernah mengecewakan saya. Lanjut ke slide selanjutnya. Case study ini adalah masalah real yang benar-benar saya hadapi pada saat itu, tahun 2020. Dan saya seperti biasa menyelesaikannya dengan SPP. Dan hasilnya exit target pada tahun 2021, kami di perusahaan waktu itu sebagai Operation Indonesia mendapatkan plakat dari Global sebagai the most productive dan best improvement. Jadi pada saat itu ceritanya manajemen sebuah perusahaan kosmetik tempat saya bekerja berkata kepada saya dan tim kurang lebih seperti ini. Produktivitas dan akurasi pick and pack distribution center perlu segera Anda tingkatkan. Bagaimana bisa kenaikan biaya tenaga kerja jauh melebihi kenaikan jumlah paket dan komplain dari pelanggan karena barang yang salah, kurang, cacat itu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah paket. Tolong Anda lakukan perbaikan secepatnya. Jadi kurang lebih itu yang disampaikan manajemen kepada saya dan tim. Maka
mulailah systematic problem solving kita dengan membuat problem definition sheet. Template-nya adalah seperti ini standarnya. Di sini ada question, kemudian ada current situation, dan ada desired situation. Cara membacanya kurang lebih seperti ini. What is the problem? Current situation, productivity and accuracy are not optimal. Desired situation-nya, productivity and accuracy are optimal. Kemudian yang kedua, who is affected? Siapa yang affected? Current situation-nya adalah customers, employee, bisa itu orang-orang di distribution center, atau customer service karena kebanyakan komplain. Desired situation-nya ya no one affected. When does it occur? Kapan terjadinya? Every day in pick and pack line. Ini adalah pick and pack line-nya, jadi terjadi setiap hari. Kalau desired situation-nya not occur. Where does it occur? Line pick and pack DC. Desired situation-nya not occur. Kemudian quantification, how much, how many, dan lain sebagainya. Current situation-nya saat itu productivity-nya katakanlah 30 invoice per man hour, 30 invoice per jam per orang. Dengan akurasinya hanya 70%, jadi ada 30% itu barangnya salah, kurang atau lebih kurang atau cacat tadi. Kemudian di sales situation-nya adalah productivity 60 invoice per man hour, jadi bisa dilihat sini 2 kali lipat dengan akurasi pokoknya kita mau di atas lebih besar sama dengan 99%. Potensial benefit-nya adalah nanti customer merasa puas dan kita bisa cost saving tentunya. Kita mulai dengan systematic problem solving. Yang pertama, step yang pertama adalah tadi apa? Define the problem. Tujuan dari define the problem adalah untuk memungkinkan kita beralih dari ide yang sangat mendasar dari masalah ke definisi kerja yang jelas, yang definisi kerja yang jelas adalah yang berdasarkan fakta, dipahami oleh semua orang yang bersangkutan, dan mengidentifikasi situasi saat ini dan situasi yang diinginkan. Situasi saat ini dan situasi yang diinginkan. Saya sampaikan tadi di awal, ada 3 bagian dari setiap step. Ada question, ada check before moving on, ada suggested tool ya. Di sini bisa kelihatan. Nah, pertanyaannya, untuk step yang pertama, define the problem itu ada 3. Pertanyaannya adalah, area masalah apa yang perlu diperbaiki? Apa yang kita lakukan saat ini? Bagaimana kita tahu jika kita telah membuat perbaikan? Kemudian, di sini ada beberapa checklist yang harus kita jawab. Kita harus jawab ini sebelum kita beranjak dari pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, apalagi beranjak ke step yang berikutnya. Jadi ada checklistnya. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada suggested tool ya. Suggested tool di sini ada macam-macam. Ada bisa berupa flowchart atau bisa berupa grafik-grafik gitu ya. Dan ini kalau kita nggak familiar dengan apa ini kita bisa browsing aja di Google apa yang dimaksud dengan beberapa tools di sini. Template ini adalah step ke-1 dari 6. Karena tadi ada 6 step. Dan kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya untuk step kedua sampai dengan step ke-4 dari 6. Mari kita terus simak. Oke. Step kedua di sini ada. Sorry Pak, maaf Pak, ya. Untuk waktunya 15 menit, untuk presentasinya dipadatkan ya Pak ya? Baik. Terima kasih Pak. Oke, step kedua di sini itu adalah analyze for the root causes. Template-nya tetap sama, di sini ada question, check before moving on, dan suggested tool. Question-nya adalah apa kemungkinan penyebabnya dan manakah akar penyebab yang paling mungkin. Lanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah generate solution. Tujuan dari generate solution adalah untuk menghasilkan berbagai kemungkinan solusi yang mengatasi akar penyebab. Pertanyaannya ada 2, apa semua hal yang bisa kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya step yang keempat adalah dinamakan dengan plan dan implement. Tujuannya adalah untuk memastikan kesuksesan dengan merencanakan penerapan solusi yang diusulkan dengan hati-hati sebelumnya. Nah, pertanyaan di sini adalah how are we going to do? Ya, kemudian ada check before moving on dan suggested tool-nya. Sekarang kita ada di step yang keempat, kemudian kita ada di slide yang terakhir untuk SPP ini, yaitu adalah step kelima dan step yang keenam. Step yang kelima adalah measure. Tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi apakah solusi tersebut telah mengatasi akar penyebab dan mengurangi
atau menghilangkan masalah. Dan terakhir adalah step standardize yang sering kita lupakan. Tujuannya adalah new way of work dituangkan dalam SOP, dan jika sudah ada SOP-nya, maka mungkin perlu diupdate SOP-nya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan pekerjaannya tetap benar, dan kita perlu melibatkan orang-orang yang menjadi bagian dalam proses SPP tadi. Nah, beberapa solusi yang sudah dilakukan di perusahaan kosmetik tadi diantaranya adalah optimalisasi man hour dengan penyusunan produk di rak yang efektif, pengisian rak sebelum produk kosong, kemudian area kerja yang lean dan ergonomis, dan lain-lain. Kemudian optimalisasi accuracy diantaranya adalah membuat master dimensi dan berat produk. Kemudian master dimensi dan berat produk itu dikalibrasi secara berkala, sehingga pada saat penimbangan itu benar-benar presisi. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada akhir presentasi. Ini adalah kontak saya. Saya, Bambang, sangat berterima kasih atas kesempatan baik ini. Dan berikut saya sampaikan kontak saya. Di sini ada WhatsApp, ada email, dan LinkedIn saya. Demikian, Pak Noval, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang atas 15 menit yang cukup insightful, Pak. Ini juga buat saya belajar lagi nih, Pak, mengenai salah satu quality management tools ya, Pak. Karena ini Ya. remind lagi masa-masa OJT saya nih, Pak, kemarin ketika masih menjadi manajemen trainee nih.